Mereka menunjuk wajahku sambil berkata, kamu cuma numpang hidup dari uang Ardan. Mereka tidak tahu. Hinaan itu justru menjadi akhir dari semua pengorbanan suamiku selama puluhan tahun. Yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat dan berlimpah rezeki, dan tulis komentar, aku ingin punya pasangan terbaik. Terima kasih. Pernikahan kami tidak mengubah apapun dalam hidup Ardan. Aku sempat berpikir setelah memiliki keluarga sendiri, ia akan mulai memprioritaskan masa depan kami. Menabung untuk anak-anak yang suatu hari akan hadir. Atau setidaknya menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Namun kenyataannya jauh berbeda. Setiap awal bulan, sebelum membayar kebutuhan rumah tangga kami, Ardan selalu membuka aplikasi perbankannya dan mentransfer uang ke rekening ibunya. Nominalnya tidak pernah kecil, 20 juta rupiah menjadi angka yang seolah sudah wajib keluar setiap bulan. Jika ada kebutuhan mendadak dari adik-adiknya, jumlah itu bisa bertambah menjadi 30 bahkan 40 juta. Anehnya, tidak pernah ada rasa cukup dari pihak mereka. Semakin besar penghasilan Ardan, semakin besar pula tuntutan yang mereka ajukan. Aku masih ingat saat pertama kali melihat rincian pengeluaran keluarga. Hampir seperempat dari keuntungan perusahaan habis hanya untuk membiayai kehidupan ibu dan kedua adiknya. Padahal mereka semua masih sehat dan berada di usia produktif. Adik laki-laki Ardan sudah beberapa kali bekerja, tetapi selalu berhenti dengan alasan bosnya galak, pekerjaannya terlalu berat, atau gajinya terlalu kecil. Adik perempuannya bahkan lebih parah. Ia terbiasa hidup mewah tanpa pernah berpikir dari mana uang itu berasal. Tas bermerek, ponsel terbaru, liburan bersama teman-temannya. Semuanya dibayar menggunakan uang yang dikirim Ardan setiap bulan. Yang membuat dadaku sesak. Mereka menikmati semua itu seolah memang hak mereka. Aku pernah bertanya pelan kepada Ardan saat kami sedang makan malam. Mas, apa mereka tidak pernah berpikir untuk mandiri? Ardan hanya tersenyum tipis tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kesal. Namanya juga keluarga. Mel, selama aku mampu, aku ingin membantu. Jawaban itu terdengar begitu tulus hingga aku tidak tega membantahnya. Tetapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak sehat dalam hubungan mereka. Beberapa minggu kemudian kami diundang makan siang di rumah ibu mertua. Baru saja duduk, adik laki-laki Ardan langsung membuka percakapan. Kak, motorku sudah jelek. Teman-temanku semua sudah pakai mobil. Masa aku masih naik motor? Belum sempat Ardan menjawab. Ibu mertua ikut menimpali. Iya, dan kasihan adikmu. Belikan mobil saja. Buat kamu kan uang segitu kecil. Aku hampir tersedak mendengarnya. Membeli mobil dianggap perkara sepele hanya karena Ardan memiliki perusahaan yang berkembang. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka mengucapkannya tanpa rasa sungkan sedikit pun. Ardan kembali mengalah. Beberapa minggu setelah percakapan itu, sebuah mobil baru benar-benar terparkir di halaman rumah ibunya. Bukannya berterima kasih, adiknya malah mengeluh karena warna mobilnya tidak sesuai keinginan. Saat itu aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku mulai memperhatikan pola yang sama terus berulang. Setiap kali Ardan berhasil mencapai sesuatu, keluarganya selalu datang membawa daftar permintaan baru. Ketika perusahaan mendapat proyek besar, mereka meminta renovasi rumah. Saat keuntungan meningkat, mereka meminta mengganti seluruh perabot rumah dengan yang lebih mahal. Televisi lama dianggap memalukan sehingga harus diganti ukuran terbesar. AC harus dipasang di setiap kamar. Kulkas 2 pintu diganti 4 pintu. Sofa lama dibuang karena dianggap sudah tidak mengikuti zaman. Semua dibeli menggunakan uang Ardan. Anehnya, mereka menceritakan kepada tetangga bahwa semua itu adalah hasil kerja keras keluarga mereka sendiri. Nama Ardan bahkan jarang disebut. Aku pernah melihat ibu mertua dengan bangga berkata kepada tetangganya, "Anak-anakku memang rezekinya bagus." Kalimat itu menusuk hatiku. Anak-anak yang dimaksud bukan hanya Ardan, tetapi juga kedua adiknya yang bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka menikmati pujian atas kerja keras seseorang yang setiap hari berangkat pagi dan pulang larut malam demi mempertahankan perusahaan yang mempekerjakan puluhan karyawan. Suatu malam aku terbangun karena mendengar Ardan masih berada di ruang kerja. Saat menghampirinya, kulihat ia sedang memegang beberapa lembar laporan keuangan. Wajahnya terlihat lelah.
Ia memijat pelipis sambil menghitung pengeluaran perusahaan. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Mas, kamu baik-baik saja. Ia mengangguk pelan. Tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Bulan ini ada beberapa mesin yang harus diganti. Biayanya besar. Aku mengangguk memahami. Kalau begitu, mungkin uang untuk keluarga bisa dikurangi dulu sementara. Ardan terdiam cukup lama. Tatapannya kosong mengarah ke meja. Aku sudah kepikiran itu, Mel. Tapi kalau aku kurangi, ibu pasti marah. Adik-adik juga pasti bilang aku berubah. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku bukan sebagai pengusaha sukses yang selalu terlihat kuat, melainkan seorang anak yang terjebak dalam rasa bersalah yang terus dimanfaatkan keluarganya. Mas, ucapku lirik, membantu keluarga itu mulia. Tapi kalau bantuan itu membuat mereka berhenti berusaha, itu bukan lagi membantu. Itu membuat mereka bergantung selamanya. Ardan menatapku cukup lama. Aku tahu kata-kataku masuk ke dalam pikirannya. Namun ia belum siap menerimanya. Ia hanya menggenggam tanganku lebih erat lalu berkata dengan suara pelan. Aku cuma takut dianggap anak durhaka. Mendengar kalimat itu, dadaku terasa sesak. Selama ini ternyata bukan kasih sayang yang membuat Ardan terus memberi, melainkan rasa takut kehilangan pengakuan dari keluarganya sendiri. Dan orang-orang yang seharusnya mencintainya justru memanfaatkan ketakutan itu untuk terus menguras tenaga, waktu, bahkan hasil kerja kerasnya. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Selama tidak ada yang menghentikan semua ini, suatu hari kesabaran Ardan pasti akan habis. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali seperti semula. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, firasat burukku benar-benar menjadi kenyataan. Hari itu ibu mertua menghubungi Ardan dan memintanya datang ke rumah karena katanya ada urusan keluarga yang sangat penting. Nada bicaranya terdengar mendesak sehingga Ardan mengajakku ikut. Sepanjang perjalanan aku mencoba menenangkan diri, berharap kali ini pertemuan itu benar-benar membahas sesuatu yang penting, bukan lagi daftar permintaan baru. Namun begitu kami memasuki ruang tamu, aku langsung menangkap suasana yang berbeda. Kedua adik Ardan sudah duduk dengan wajah serius, sementara ibu mertua menatap kami tanpa senyum sedikit pun. Belum sempat kami duduk dengan nyaman, adik laki-laki Ardan langsung membuka pembicaraan. Kak, aku mau buka usaha baru. Kali ini pasti berhasil. Aku butuh modal 300 juta. Aku sempat mengira sedang salah dengar. 300 juta diucapkan begitu saja seolah meminta uang 100 ribu. Ardan menarik napas panjang lalu bertanya pelan. Usaha yang kemarin bagaimana? Bukannya baru 6 bulan jalan. Adiknya langsung memalingkan wajah. Rugi. Partnerku tidak jujur. Aku menahan diri agar tidak ikut berbicara. Padahal aku tahu betul, usaha sebelumnya gagal karena uang modal justru dipakai membeli mobil, liburan, dan memenuhi gaya hidupnya sendiri. Tetapi tidak ada satupun anggota keluarga yang berani menegurnya. Semua kesalahan selalu ditutupi dengan alasan nasib sedang buruk. Ibu mertua kemudian ikut bersuara. Sudahlah, Dan, jangan banyak tanya. Kamu tinggal kasih modal saja. Adikmu butuh kesempatan lagi. Ardan mengusap wajahnya pelan. Dari raut mukanya aku tahu ia sedang menahan beban yang luar biasa. Dengan suara tetap sopan ia berkata, Bu, perusahaan sedang ekspansi. Kami baru membeli mesin baru. Masih ada pembayaran ke suplier, gaji karyawan, dan beberapa proyek yang harus diselesaikan. Untuk sekarang aku belum bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kalimat itu baru selesai diucapkan ketika wajah ibu mertua langsung berubah masam. Belum bisa atau tidak mau? Tanyanya tajam. Suasana mendadak hening. Aku bisa melihat Ardan menelan ludah sebelum menjawab. Bukan tidak mau, Bu. Aku hanya sedang mengatur keuangan perusahaan. Adik perempuannya langsung tertawa sinis. Sejak nikah sama Amelia, Kak Ardan berubah ya. Ucapan itu membuat semua mata mengarah kepadaku. Dulu Kak Ardan gak pernah banyak alasan kalau keluarga minta bantuan. Aku mencoba tetap tersenyum meski dadaku mulai terasa sesak. Aku tahu tudingan itu sedang diarahkan kepadaku. Aku masih memilih diam. Namun rupanya diamku justru dianggap sebagai kelemahan. Adik laki-laki Ardan ikut menimpali. Iya, pasti sekarang semua uangnya habis buat istrinya.
Wajar kalau keluarga sendiri mulai dilupakan. Aku menggenggam jemariku sendiri agar tetap tenang. Ardan masih diam. Aku berharap ia segera menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, ibu mertua kembali menyerang. Dari dulu Ardan itu anak yang paling sayang keluarga. Sekarang semuanya berubah gara-gara perempuan yang baru beberapa tahun masuk keluarga. Aku menarik napas panjang. Aku tahu jika terus diam, kesalahpahaman ini akan semakin besar. Dengan suara yang tetap lembut aku akhirnya memberanikan diri berbicara. Bu, maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa perusahaan memang sedang membutuhkan banyak dana. Bukan karena Mas Ardan tidak sayang keluarga. Semua pemasukan perusahaan tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Ada gaji puluhan karyawan yang harus dibayar tepat waktu. Pajak, operasional, cicilan mesin, dan kebutuhan lainnya. Saya hanya ingin agar keuangan perusahaan tetap sehat supaya Mas Ardan bisa terus membantu keluarga dalam jangka panjang. Belum selesai aku menjelaskan, ibu mertua langsung membanting gelas di atas meja hingga suaranya membuatku terkejut. Diam kamu, bentaknya keras. Siapa kamu berani mengatur keluargaku? Aku terdiam. Ruangan itu mendadak terasa sangat sesak. Adik perempuan Ardan berdiri sambil menunjuk wajahku. Kamu itu cuma numpang hidup dari uang Kak Ardan. Jangan sok mengajari kami soal uang. Belum sempat aku mencerna ucapan itu. Adik laki-lakinya ikut berdiri. Benar, sejak ada kamu, Kak Ardan jadi pelit. Kamu pasti yang melarang dia bantu keluarga. Dasar perempuan gak tahu diri. Setiap kalimat mereka seperti pisau yang menghujam dadaku. Aku menoleh kepada Ardan. Selama ini setiap ada konflik ia selalu memilih diam. Aku mulai takut kali ini pun ia hanya akan menundukkan kepala. Air mataku perlahan mulai menggenang. Padahal selama menikah, aku tidak pernah meminta tas mahal, perhiasan mewah, atau liburan ke luar negeri. Aku bahkan tetap memakai mobil lama kami karena lebih memilih uang perusahaan diputar menjadi modal usaha. Aku ikut membantu mengatur administrasi kantor, memastikan pengeluaran efisien, bahkan berkali-kali mengingatkan Ardan agar tidak bekerja sampai jatuh sakit. Tetapi semua pengorbananku seolah tidak pernah terlihat. Di mata mereka, aku hanyalah perempuan yang datang untuk merebut uang Ardan. Ibu mertua kembali berkata dengan nada penuh kebencian. Kalau bukan karena kamu, Ardan pasti masih nurut sama keluarga. Sekarang dia lebih memilih istrinya daripada ibu yang melahirkannya. Kalimat itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku merasa kalah, melainkan karena begitu mudahnya seseorang yang selama ini kuhormati menghapus semua niat baikku hanya dengan satu tuduhan. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan tangis agar tidak pecah di depan mereka. Dalam hati aku bertanya, apa salahku sebenarnya? Apakah mencintai suamiku dan ingin ia memiliki masa depan yang lebih baik adalah sebuah dosa? Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu reaksi Ardan. Aku pun menatap suamiku dengan jantung berdegup semakin cepat. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya benar-benar berbeda. Tatapannya tidak lagi dipenuhi rasa bersalah seperti biasanya. Rahangnya mengeras. Kedua tangannya mengepal di atas lutut. Ada luka yang selama bertahun-tahun ia pendam. Dan hari itu aku bisa merasakan luka itu perlahan berubah menjadi keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku belum tahu apa yang akan dilakukan Ardan. Tetapi firasatku mengatakan, setelah hari itu, tidak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Kalau sampai di bagian ini kamu ikut merasa sakit hati melihat kebaikan yang terus dimanfaatkan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, sampai di mana batas seorang anak harus membantu keluarganya setelah berumah tangga? Jangan lupa tekan tombol suka dan ikuti cerita ini. Karena keputusan Ardan setelah hinaan itu akan membuat seluruh keluarganya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara napas setiap orang terdengar jelas. Aku masih berdiri dengan mata yang basah. Sementara kedua adik Ardan dan ibu mertuaku menatapku penuh kemenangan. Mereka mengira semua tuduhan itu akan berlalu seperti biasanya. Mereka mengira Ardan akan kembali menundukkan kepala, meminta maaf, lalu mengirim uang lebih banyak agar suasana kembali tenang. Mereka terlalu yakin bahwa rasa bersalah yang selama ini mengikat Ardan tidak akan pernah putus. Namun kali ini mereka salah besar. Perlahan Ardan berdiri dari kursinya. Gerakannya tenang,
Tetapi sorot matanya membuat seluruh ruangan berubah mencekam. Ia tidak lagi terlihat seperti anak sulung yang selalu mengalah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat seorang suami yang berdiri penuh untuk melindungi istrinya. Sudah selesai, tanyanya pelan. Nada suaranya rendah, tetapi justru membuat ibu dan kedua adiknya saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab. Ardan kembali menatap mereka satu persatu. Sekarang giliran aku yang bicara. Dan kali ini, jangan ada yang memotong. Ibu mertuaku langsung menyela. Ardan, kamu berani bicara begitu sama ibu? Ardan menoleh tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya. Justru karena ibu adalah ibu saya. Selama ini saya memilih diam. Tapi diam saya ternyata dianggap kelemahan. Kalimat itu membuat semua orang terpaku. Selama bertahun-tahun Ardan tidak pernah sekalipun berbicara dengan nada setegas itu kepada ibunya. Adik laki-lakinya mencoba tertawa mengejek. Kak, jangan drama. Kalau memang nggak mau kasih uang ya bilang saja. Ardan menatapnya tajam. Kamu ingin bicara soal uang? Baik, hari ini kita hitung semuanya. Ia mengeluarkan ponselnya lalu membuka catatan keuangan yang selama ini tersimpan rapi. Aku sendiri terkejut karena ternyata ia menyimpan semua data itu. 3 tahun lalu kamu minta modal 150 juta untuk bengkel. Bangkrut dalam 6 bulan. 2 tahun lalu kamu minta 200 juta untuk usaha kafe. Tutup sebelum setahun. Setahun lalu kamu minta mobil karena malu naik motor. Mobil itu kubeli atas nama perusahaan. Wajah adiknya mulai berubah pucat. Ardan belum berhenti. Ibu minta renovasi rumah. Aku bayar penuh. Televisi 85 inci. Aku beli. 4 AC. Aku beli. Kulkas 4 pintu. Aku beli. Sofa ruang tamu. Aku beli. Mesin cuci. Aku beli. Biaya berobat. Aku bayar. Tagihan listrik. Internet. Iuran lingkungan. Semua aku yang bayar. Suasana semakin hening. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Ardan seperti tamparan keras bagi keluarganya. Namun yang paling mengejutkanku, ternyata Ardan hafal seluruh pengeluaran itu sampai ke angka-angkanya. Kalau dijumlahkan, dalam 5 tahun terakhir aku sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk keluarga ini. Ibu mertuaku langsung membalas dengan nada tinggi. Memangnya salah kalau anak membantu orang tua? Ardan menggeleng perlahan. Tidak salah, Bu. Yang salah adalah ketika bantuan berubah menjadi kewajiban. Yang salah adalah ketika anak diperas atas nama bakti. Kalimat itu membuat ibunya membisu beberapa detik. Adik perempuannya kemudian berdiri sambil menunjuk wajah Ardan. Jadi sekarang kami pengemis begitu. Ardan menatap adiknya dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan belas kasihan. Bukan, tapi kalian sendiri yang memilih berhenti berusaha karena merasa ada aku. Adiknya langsung membanting bantal. Sofa, kami begini karena kakak terlalu banyak ikut campur. Ardan tersenyum pahit. Lucu sekali. Saat uangku mengalir ke rekening kalian, aku disebut kakak terbaik. Begitu aku mulai berkata tidak, aku berubah menjadi anak durhaka. Aku melihat tangan Ardan sedikit bergetar. Selama ini ternyata ia menyimpan begitu banyak luka sendirian. Tahukah kalian? Katanya pelan. Aku sering pulang jam 2 pagi karena mengejar target produksi. Aku pernah tidur di kantor selama seminggu. Aku pernah gagal makan demi membayar gaji karyawan tepat waktu. Saat pandemi perusahaan hampir tutup, aku menjual mobil pribadiku supaya karyawan tidak kehilangan pekerjaan. Tapi tidak satu pun dari kalian bertanya apakah aku baik-baik saja. Yang kalian tanyakan hanya, kapan uang ditransfer? Ruangan kembali sunyi. Bahkan aku sendiri tidak mampu menahan air mata mendengar semua pengakuannya. Selama menikah dengannya, aku memang tahu Ardan bekerja keras. Tetapi aku baru sadar sebesar apa pengorbanannya selama ini. Ibu mertuaku masih berusaha membela diri. Semua yang kamu punya juga karena doa ibu. Ardan mengangguk pelan. Benar, Bu. Saya tidak pernah melupakan doa ibu. Tapi jangan jadikan doa itu alasan untuk menguasai seluruh hasil kerja keras saya. Kalimat itu membuat wajah ibu mertuaku memerah menahan marah. Kalau begitu pilih saja, ibu atau istrimu. Bentaknya keras. Aku terkejut mendengar kalimat itu. Aku langsung memegang lengan Ardan. Berharap ia tidak terpancing emosi. Namun Ardan justru menggenggam tanganku erat lalu menatap ibunya dengan tenang. Ibu salah. Ini bukan soal memilih ibu atau istri.
Saya tetap anak ibu sampai kapanpun. Tapi Amelia adalah tanggung jawab yang Allah titipkan kepada saya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghina istri saya lagi. Tidak ibu, tidak juga adik-adik saya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Kedua adiknya tidak mampu berkata apa-apa. Ibu mertuaku bahkan terlihat gemetar karena tidak pernah menyangka Ardan akan membela istrinya di depan semua orang. Ardan kemudian menarik napas panjang sebelum mengucapkan keputusan yang benar-benar mengubah hidup kami. Mulai hari ini, bantuan bulanan selesai. Tidak ada lagi transfer 20 juta setiap bulan. Semua fasilitas yang kubeli atas nama perusahaan akan kutarik kembali. Mobil, elektronik, dan seluruh aset perusahaan akan dipindahkan. Aku sudah terlalu lama mengorbankan keluargaku sendiri demi memenuhi gaya hidup kalian. Hari ini semuanya berakhir. Mendengar keputusan itu, adik laki-lakinya langsung mengamuk. Ia membalik meja ruang tamu hingga gelas-gelas pecah berserakan. Adik perempuannya menangis histeris sambil berteriak bahwa aku telah menghancurkan keluarga mereka. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi sambil memukul dadanya sendiri dan berkali-kali menyebut Ardan sebagai anak yang tidak tahu balas budi. Namun kali ini Ardan tidak menoleh sedikit pun. Dengan tenang ia menggenggam tanganku, mengajakku berjalan keluar dari rumah itu. Saat pintu tertutup di belakang kami, aku tahu satu babak panjang dalam hidup kami akhirnya selesai. Tetapi aku juga sadar, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena keluarga yang selama ini hidup dari uang Ardan tidak mungkin menerima semua itu tanpa perlawanan. Keputusan Ardan bukan sekadar ancaman yang diucapkan karena emosi. 3 hari setelah pertengkaran itu, ia benar-benar melaksanakan semua yang telah dikatakannya. Pagi-pagi sekali beberapa karyawan perusahaan datang ke rumah ibu mertua menggunakan mobil operasional. Mereka membawa dokumen kepemilikan aset perusahaan lengkap dengan daftar barang yang selama ini dipinjamkan kepada keluarga. Aku ikut mendampingi Ardan, bukan karena ingin melihat mereka dipermalukan, tetapi karena aku tahu ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Begitu ibu mertua membuka pintu dan melihat beberapa orang masuk membawa kotak-kotak besar, wajahnya langsung berubah pucat. "Ardan, ini apa maksudnya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ardan menjawab tenang. "Aku hanya mengambil kembali aset perusahaan, Bu. Semua barang ini memang masih tercatat milik perusahaan." Adik laki-lakinya langsung keluar dari kamar dengan wajah merah padam. "Kak, serius mau ngambil semuanya? Segitunya sama keluarga sendiri?" Ardan tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan salinan dokumen kepemilikan mobil yang selama ini dipakai adiknya. Nama pemilik yang tertera jelas adalah perusahaan milik Ardan. Tidak ada celah untuk membantah. Karyawan kemudian mulai bekerja. Televisi berukuran besar dilepas dari dinding. Sofa ruang tamu diangkat keluar. Kulkas, mesin cuci, pendingin ruangan yang dibeli melalui perusahaan. Semuanya dicatat lalu dipindahkan ke truk. Mobil yang biasa dipakai adik laki-lakinya pun dibawa kembali setelah kunci diserahkan dengan wajah penuh amarah. Tetangga mulai berdatangan karena penasaran melihat kesibukan di halaman rumah. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai arah. Selama ini mereka mengira keluarga itu hidup berkecukupan karena kerja keras semua anggota keluarganya. Baru hari itu mereka mengetahui bahwa hampir seluruh kenyamanan di rumah tersebut berasal dari hasil jerih payah Ardan. "Malu-maluin saja," bentak adik perempuan Ardan sambil menangis. "Kakak tega mempermalukan ibu di depan tetangga." Ardan menatap adiknya tanpa emosi. "Yang mempermalukan ibu bukan aku, tapi keserakahan kalian sendiri." Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Setelah semua aset selesai dipindahkan, Ardan juga menghentikan seluruh pembayaran rutin yang selama ini diam-diam ditanggungnya. Tagihan listrik kini harus mereka bayar sendiri. Langganan internet diputus. Iuran keamanan dan kebersihan tidak lagi ditransfer. Bahkan uang belanja bulanan yang biasanya masuk otomatis setiap tanggal 1 tidak pernah lagi mereka terima. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga itu benar-benar harus hidup dari kemampuan mereka sendiri. Awalnya mereka masih terlihat sombong. Adik laki-laki Ardan bahkan dengan lantang berkata kepada beberapa tetangga, "Santai saja. Tanpa Kak Ardan juga kami tetap bisa hidup." Ibu mertua pun ikut menyahut bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan siapapun lagi. Mendengar itu, aku sempat berharap mereka benar-benar berubah dan mulai bekerja.
Namun harapan itu hanya bertahan beberapa minggu. Memasuki akhir bulan pertama, keadaan mulai berubah drastis. Tabungan mereka ternyata jauh lebih sedikit dari yang kubayangkan. Pengeluaran besar yang selama ini ditanggung Ardan kini harus mereka hadapi sendiri. Tagihan listrik menunggak, cicilan motor mulai terlambat. Adik laki-laki Ardan mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tetapi ditolak karena riwayat kerjanya yang buruk. Adik perempuannya mulai menjual tas-tas mahal yang dulu dibeli menggunakan uang kiriman Ardan. Satu demi satu barang berharga menghilang dari rumah itu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetangga yang dulu memuji mereka perlahan mulai mengetahui kenyataan sebenarnya. Bisik-bisik semakin sering terdengar. Ada yang mengatakan mereka terlalu bergantung kepada Ardan. Ada pula yang menyayangkan mengapa anak-anak yang masih sehat tidak mau bekerja sejak dulu. Semua pujian yang dahulu mereka nikmati berubah menjadi rasa malu yang harus mereka telan setiap hari. Suatu malam aku melihat Ardan duduk sendirian di teras rumah baru kami. Tatapannya kosong mengarah ke langit. Aku duduk di sampingnya lalu menggenggam tangannya. "Mas, apa kamu menyesal?" Tanyaku pelan. Ia menggeleng perlahan. "Jujur, aku sedih. Bagaimanapun mereka keluargaku." Aku mengusap punggung tangannya. "Kalau sedih, kenapa tidak dibantu lagi?" Ardan tersenyum pahit. "Karena kalau aku menyerah sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Selama bertahun-tahun aku memberi mereka ikan. Sekarang saatnya mereka belajar memancing." Aku memahami maksudnya. Keputusan ini memang menyakitkan. Tetapi mungkin inilah satu-satunya cara agar mereka berhenti menggantungkan hidup kepada Ardan. Beberapa hari kemudian kabar tentang kondisi mereka semakin sering sampai ke telingaku. Rumah yang dulu selalu ramai kini tampak sepi. Lampu-lampu mulai dimatikan lebih awal untuk menghemat listrik. Makanan yang biasanya berlimpah kini hanya seadanya. Bahkan ibu mertua yang dulu selalu tampil anggun mulai terlihat berjalan kaki ke pasar karena tidak lagi memiliki kendaraan. Melihat semua itu, rasa iba perlahan tumbuh di dalam hatiku. Bagaimanapun mereka tetap keluarga suamiku. Aku mulai berpikir, mungkin sudah saatnya kami membuka pintu maaf. Namun aku juga tahu, luka yang mereka tinggalkan di hati Ardan belum benar-benar sembuh. Dan aku belum menyadari bahwa tidak lama lagi mereka akan datang ke rumah kami. Bukan lagi dengan kesombongan, melainkan dengan air mata dan permohonan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan harus mereka ucapkan. Hampir 1 bulan sejak Ardan menghentikan seluruh bantuan dan menarik kembali semua fasilitas, rumah kami berubah jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku bisa pulang kerja tanpa membawa beban yang selama ini selalu menghantui pikirannya. Ia mulai lebih sering makan malam bersamaku. Sesekali mengajakku berjalan-jalan di taman setiap akhir pekan. Bahkan mulai membicarakan rencana membeli rumah yang lebih besar dan menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak-anak kami kelak. Meski begitu, aku tahu ada satu bagian di dalam hatinya yang belum benar-benar sembuh. Setiap kali nama ibunya disebut, wajahnya masih berubah muram. Ia tidak membenci mereka. Tetapi luka akibat penghinaan yang mereka lontarkan kepadaku masih terlalu dalam untuk dilupakan. Suatu sore ketika hujan baru saja reda, bel rumah kami berbunyi berkali-kali. Aku membuka pintu, lalu tubuhku langsung terpaku. Di depan rumah berdiri ibu mertuaku bersama kedua adik Ardan. Penampilan mereka sangat berbeda dibandingkan sebulan yang lalu. Pakaian yang mereka kenakan tampak kusut. Wajah mereka pucat. Sorot mata yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi rasa lelah dan putus asa. Bahkan ibu mertuaku terlihat jauh lebih kurus. Tanpa menunggu dipersilakan, beliau langsung menangis. "Mel, tolong panggil Ardan." Aku tidak tega melihat keadaannya. Meski semua penghinaan itu masih membekas di hatiku, naluriku sebagai manusia membuatku tetap mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Beberapa saat kemudian Ardan keluar dari ruang kerjanya. Begitu melihat ibunya duduk di sofa, langkahnya terhenti. Wajahnya datar, tidak ada kemarahan. Tetapi juga tidak ada senyum yang biasanya selalu ia berikan setiap bertemu sang ibu. Ibu mertuaku berdiri perlahan lalu menghampiri Ardan. Tanpa diduga, beliau menggenggam kedua tangan anak sulungnya sambil menangis terseduh-seduh. "Dan, ibu salah. Ibu minta maaf." Aku melihat Ardan menarik napas panjang. Tetapi ia tetap diam. Adik laki-lakinya yang selama ini paling keras kepala ikut menundukkan kepala. "Kak, aku sudah cari kerja kemana-mana.
tapi nggak ada yang mau nerima. Aku benar-benar kesulitan. Adik perempuannya yang dulu paling sering menghina kini menangis sambil menyeka air matanya berkali-kali. Kami nggak sanggup lagi, Kak. Tolong bantu kami sekali lagi. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Melihat keadaan mereka, hatiku mulai luluh. Bagaimanapun, mereka telah menerima akibat dari semua perbuatan mereka. Aku menoleh kepada Ardan, berharap ia mau memberi kesempatan kedua. Mas, bisikku pelan. Mungkin mereka benar-benar sudah sadar. Ardan memejamkan mata beberapa saat. Aku tahu ia sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi mereka adalah keluarga yang membesarkannya. Di sisi lain, mereka jugalah orang-orang yang selama bertahun-tahun menganggapnya sebagai mesin pencetak uang dan tidak pernah menghargai pengorbanannya. Beberapa detik kemudian Ardan membuka matanya dan menatap ibunya. Bu, apakah ibu ingat hari ketika Amelia berdiri di rumah itu sambil menangis? Ibu mertuaku langsung menundukkan kepala. Ingat. Jawabnya lirih. Apakah ibu ingat saat ibu mengatakan Amelia cuma numpang hidup dari uangku? Air mata kembali mengalir di pipi beliau. Ibu hilaf. Dan Ardan mengangguk pelan. Bukan cuma Amelia yang ibu sakiti. Hari itu hati saya juga hancur. Bertahun-tahun saya bekerja siang malam. Bahkan sering lupa menjaga kesehatan demi memastikan ibu dan adik-adik hidup nyaman. Tapi satu kali saya berkata tidak. Semua kebaikan saya hilang begitu saja. Tidak ada yang mampu menjawab. Semua hanya tertunduk malu. Ardan kemudian berjalan menuju lemari kecil di ruang tamu. Ia mengambil sebuah amplop tebal lalu meletakkannya di atas meja. Di dalam amplop ini ada uang yang cukup untuk kebutuhan makan beberapa minggu ke depan. Wajah ibu mertuaku langsung sedikit berbinar. Namun sebelum beliau sempat mengucapkan terima kasih, Ardan kembali berbicara. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukan tanda semuanya kembali seperti dulu. Ini bantuan terakhir dari saya. Mereka bertiga langsung terkejut. Mulai besok, carilah pekerjaan. Bangun hidup kalian sendiri. Saya tidak akan lagi mengirim uang bulanan. Saya tidak akan lagi membayar cicilan. Saya juga tidak akan lagi memenuhi gaya hidup yang selama ini membuat kalian lupa bagaimana rasanya berjuang. Kalau suatu hari nanti kalian benar-benar berubah dan datang sebagai keluarga yang saling menghargai, pintu rumah ini tetap terbuka untuk bersilaturahmi. Tapi kalau datang hanya untuk meminta uang, maaf, saya tidak bisa lagi. Adik laki-lakinya langsung menangis dan berlutut di lantai. Kak, maafkan aku. Adik perempuannya ikut menangis sambil memeluk ibunya. Sementara ibu mertuaku hanya mampu mengusap air mata tanpa sanggup berkata apa-apa. Rasa malu terlihat jelas di wajah mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama ini bukan Ardan yang membutuhkan mereka, melainkan merekalah yang bergantung sepenuhnya pada Ardan. Aku melihat suamiku membuka pintu rumah dengan tenang. Tidak ada bentakan, tidak ada penghinaan balasan, tidak ada dendam yang dilampiaskan. Hanya sebuah keputusan yang lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Ibu mertuaku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Lalu sebelum keluar beliau menoleh kepadaku. Mel, maafkan ibu. Aku mengangguk pelan sambil menahan air mata. Saya sudah memaafkan ibu. Beliau menangis semakin keras sebelum akhirnya pergi bersama kedua anaknya. Dari balik jendela, aku melihat mereka berjalan meninggalkan rumah kami dengan langkah yang sangat pelan. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu mereka banggakan. Yang tersisa hanyalah penyesalan karena telah menyia-nyiakan kasih sayang anak dan kakak yang selama bertahun-tahun rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Ardan memelukku erat lalu berbisik, "Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa keluarga yang kita bangun harus berdiri di atas saling menghargai, bukan saling memanfaatkan." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Hari itu kami menyadari satu hal yang sangat berharga, bahwa kebaikan memang harus diberikan dengan tulus. Tetapi ketegasan juga diperlukan agar kebaikan tidak berubah menjadi jalan bagi orang lain untuk memanfaatkan dan melukai orang yang paling tulus mencintai mereka.